Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, kali ini aku napak tilas di Kota Tua, salah satu sudut di Jakarta yang menyimpan banyak sejarah dan ditemani oleh Mbak Nena dari Book of Nena. Book of Nena. Nah, kali ini tepat di sini yang jadi senternya ya Mbak, yang orang-orang itu taunya ya Kota Tua itu Kota titiknya Tua. di sini. Seperti yang sekarang kita lihat masih rame. Masih ya ramai kan, karena jadi ini juga Mbak, tempat wisata. Iya, habis revitalisasi tempatnya lebih rame, lebih rapi kan. Jadi orang makin penasaran habis revitalisasi itu ada perbedaan apa di sini. Orang-orang berkunjung ke sini. Kirain nggak weekend itu nggak rame, ternyata rame. Tetap ramai. Nah, sebelum kita di sini itu kita sebelumnya udah penelusuran ya Mbak di Kastil Batavia. Nah, itu kalau teman-teman belum lihat itu silakan ke YouTube Book of Nena. Nah, nanti di situ kita penelusuran sebelum di sini ada di Kastil Batavia. Nah, sekarang kita Kota Tua, Kota Batavia ini yang Mbak Nana tahu tentang tempat ini apa nih Mbak? Bahwa yang diketahui kalau misalkan dalam sejarah, buku sejarah, terus dari kita SD itu kan ada study tour ya atau apa itu dulu waktu SD, bahwa kalau misalkan yang di depan sini nih, yang di lapangan ini, bahwa dulunya adalah tempat eksekusi, yang dimana para jenderal-jenderal itu menonton di atas gitu. Jadi mereka yang membangkang atau apa itu langsung dipenggal di depan sini gitu. Nah, menurut sejarah juga bahwa di sana kan ada bom apa? Meriam jago ya kalau nggak salah, itu mereka untuk dengan di laut itu jadi kayak perang gitu loh. Jadi pakai meriam jago itu gitu. Terus di sini juga kan kalau yang kita lihat juga bahwa di sebelah sana kan ada museum-museum, itu sebenarnya juga punya cerita-cerita tersendiri masing-masing gitu. Iya, karena sekarang ini kayak yang kontras banget ya sama yang dulu tempatnya di sini, karena kan di sini di abad 16 itu memang diambil alih sama VOC kan, sama gubernur jenderal pertama saat itu diambil alih dan dijadikan pusat pemerintahan. Ya kan, kayak yang Mbak Nana tadi bilang pusat pemerintahan. Awalnya begitu, masih yang jaya-jayanya tanda kutip ya Mbak, jaya-jayanya tanda kutip itu di abad 16-17 memang kayak berdampingan ya Mbak. Mbak Nana juga tahu berdampingan kayak VOC dengan Tionghoa, warga Tionghoa sendiri itu kayak yang di sekitaran sungai itu kan banyak bangunan-bangunan yang dulunya itu toko-toko ya Mbak, toko-toko yang memang warga Tionghoa yang di situ bisnis ya kan dari dulunya. Nah, awalnya kan masih jaya-jayanya, mereka masih aktivitas pemerintahan memang di sini pusatnya ya Mbak. Nah, tapi ada suatu tragedi yang memang sekarang ini menyita energi yang di tempat ini ya kan, yang paling mengambil alih apalagi setelah maghrib, setelah peralihan. Nah, itu di abad 17 tahun 1740 itu terjadi yang Mbak Nana bilang pembantaian. Awal mulanya memang itu Mbak, yang warga Tionghoa itu ngerasa semakin ditekan, ya kan, semakin ditekan, ada pajak, ada sewa, tempat tinggal, akhirnya mereka berontak. Nah, awal mulanya itu namanya Belanda, mau di sini, mau di tempat lain, itu mereka kayak nggak mau di apa ya? Tidak mau diprotes. Kalau mereka punya keputusan aku ini, berarti kamu harus mengikuti apa yang menjadi keputusan. Kaku gitu ya, bisa dibilang kaku karena aku punya aturan ini, kamu ini harus ngikutin aturan aku, kayak gitu nggak sih? Benar-benar. Iya kayak gitu. Makanya Tionghoa, ketika Tionghoa berontak, itu langsung gubernur jenderal yang pertama itu memerintahkan prajuritnya untuk menghabiskan mereka. Nah, yang Tionghoa itu Mbak, itu awalnya kalau perang itu kan yang diambil kan yang laki-lakinya aja. Nah, di sini di Museum Fathahillah itu kan ada penjara bawah tanah. Oh iya, yang Pangeran Diponegoro pun juga pernah berada di penjara bawah di situ, sempat beberapa saat di situ. Nah, itu laki-lakinya dari warga Tionghoa itu ditangkap-tangkepin sama prajurit-prajuritnya Mbak. Jadi kita mundur ke belakang, kita ngebayangin suasananya saat itu, yang laki-laki dibawa ke penjara bawah tanah Mbak. Yang dimana penjaranya itu
cuman buat jongkok aja dan itu sekitaran beberapa orang berada dalam penjara. Ya, kayak yang ini ya, tempatnya sempit, terus bisa dibilang minim ventilasi, ya kan? Sangat tertutup, kondisinya tuh nggak kayak sekarang ya, dan itu dipadetin, jadi ada banyak orang yang dipaksa untuk masuk di sana. Di sana. Jadi mereka makan di sana, terus minum di sana, bahkan mereka buang air besar dan kecil pun di sana. Di tempat itu, makanya Mbak Dana pernah masuk ke penjara bawah tanah Museum Fathahillah nggak? Udah berapa belas tahun lalu. Udah pernah ya berarti. Nah di situ berasa apa tuh Mbak? Kita mengingat kembali di penjara bawah tanah itu. Yang aku rasakan bahwa tidak usah kita mengingat apa yang dulu. Sekarang pun aku berdiri di sini itu masih ke bawah Mbak energi itu, dan masih ke bawah residual memorinya gitu kan. Bahwa yang aku rasakan mereka itu ngap. Terus mereka tuh bahkan ada yang sampai meninggal dunia di sana. Situ, iya. Dan itu mereka sampai aku merasakan kehabisan napasnya mereka itu loh Mbak. Jadi kayak sesek. Iya, sekarang nih ngomongin doang nih Mbak kayak yang engap gitu. Padahal kan kita di tempat terbuka ya. Tapi kayak berasa banget rasanya tuh kayak yang nyesek gitu. Nah meninggalnya itu juga banyak orang yang sakit ya Mbak. Jadi bukan karena kurang makan, enggak kan? Enggak. Beda di mungkin penjara yang lain. Kalau ini bukan kurang makan, tapi kayak yang mereka sakit karena tempatnya. Mbak Nana, akhirnya kita geser nih. Kita sekarang ada di jembatan di atas sungainya persis nih. Tadi kita masih di depan Museum Fathahillah kan. Tadi kita lagi cerita karena kan di sana berisik ya Mbak, lagi ada acara. Karena kayaknya tiap malam memang mereka ada acara. Iya, makanya tadi aku sempat bilang suasananya beda banget ya sama dulu. Kalau sekarang kan lebih buat kunjungan orang kayak gitu. Nyambung yang tadi kita lagi ngomongin penjara bawah tanah ya Mbak. Penjara bawah tanah itu tadi sampai Mbak Nana yang cerita, oh ini yang aku bilang bahkan ada yang meninggal di dalam sana. Bukan karena kurang makanan tapi karena penuh sesaknya udara juga. Iya, kebanyakan orang masih ditambah terus kayak gitu, terus berhimpit-himpitan. Iya. Terus kayak yang sakit sampai akhirnya meninggal di situ. Tempatnya kumuh banget ya Mbak. Kumuh, dan gitu memang kan posisinya mereka duduk ya, jongkok. Jadi mereka untuk ngelurusin kaki aja tuh nggak bisa. Udah gitu. saking padatnya banget itu masih dimasukin terus. Dan peninggalan di sana tuh masih ada loh Mbak waktu aku ke sana. Apa itu Mbak? Yang ini yang rantai. Yang buat ini rantai kaki. Ya. Jadi tanpa dirasakan, kalau kita membayanginya saja mungkin sudah dirantai. Jongkok, dengan posisi ruangan itu juga cuman jongkoknya orang dewasa. Kita nggak bisa berdiri di situ gitu kan, ya kayak nunduk gitu kan. Dan itu ngap-ngapan, makan di situ, buang air di situ, bahkan sakit atau apa mereka nggak peduli. Iya, karena ininya bawahnya sampai basah mungkin ya karena apa-apa dilakukan di situ. Kumuh. Nah itu juga salah satu sebabnya karena daerah di sini ini termasuknya kumuh, itu makanya ibu kotanya, bukan ibu kota, balai kotanya itu dipindahkan ke Batavia yang baru, dekat lapangan Banteng Mbak. Iya. Sempat dipindahkan ke situ kan. Nah terus yang di situ tuh kan kebanyakan laki-laki ya Mbak. Karena memang yang perempuan-perempuan sama yang anak-anak itu, karena kita mungkin udah mendekat ke toko merah, ya kan? Kita udah mendekat, itu tuh yang perempuan sama yang anak-anak itu dibawa ke kayak bukan diasingkan tapi diselamatkan sebenarnya, diselamatkan ke seberang situ karena mereka histeris ngelihat eksekusinya yang di depan Museum Fathahillah. Itu dulunya kayak tanah lapang gitu ya? Tanah lapang, luas gitu kan, dan untuk menjadi sebuah pertontonan gitu. Oh iya. Makanya tadi salah satu dari tim aku bahwa
ada yang ngelihat Mbak yang tadi di atas itu katanya gitu kan. Jadi ada yang merhatiin aja. Oh oke, jadi tepat di atas kita yang di Museum Fathahillah, Fathahillah. tapi di atas sendiri. Iya. Iya. Pas kita datang itu emang udah ada di situ tuh Mbak. Jadi perempuan yang memang sebelumnya aku 2 kali kesini itu dia notice kayak yang pengen direspon, kayak yang penelusuran di Book of Nena sebelumnya. Nah itu kan ada yang pengen direspon gitu kan. Nah itu juga sama, itu kayak yang ngeliatin kita gitu, kayak yang ayo dong kali ini direspon gitu, dengerin aku gitu. Mbak Nana dapat nggak itu yang di atas? Kebetulan sih cuman mungkin dari tadi aku agak pecicilan ya, jadi untuk ngurangin ini. Jadi yang perempuan itu kurang begitu srek aku, maksudnya aku tahu ada dia, tetapi dia belum nyentuh aku nih, ayo dong cerita tuh belum mendekat, belum kayak yang tadi. Cuman yang toko merah tuh agak kenceng gitu. Iya, ini kenceng banget di belakang. Jadi yang perempuan-perempuan itu tadi itu dibawa Mbak, tapi yang bawa itu kayak madam, kayak nyonya Belanda yang ayo ikut gitu, ngebawa ke toko merah yang perempuan-perempuan sama yang anak-anak, kayak yang mereka itu berniatan untuk menyelamatkan. Jadi jangan sampai dieksekusi, jangan sampai melihat, karena mereka itu kayak histeris gitu loh melihat yang di tanah lapangnya itu. Iya, karena memang pas aku jalan sana kan nggak usah jalan, tapi kita berdiri situ aja itu baunya anyir loh. Iya. Anyir darah gitu kan. Jadi makanya kalau ngelihat itu sudah ngelihat itu kan orang pada berkumpul tuh untuk orang dieksekusi gitu kan. Jadi para jenderal itu benar, apa yang dikatakan cerita itu memang benar, bahwa para jenderal itu atau petinggi-petinggi Batavia saat dahulu itu pada sambil nikmatin kayak afternoon tea. Jadi sambil menikmati pertunjukan eksekusi gitu. Jadi kayak jadi tontonan. Ya. Jadi pada di yang jendela-jendela atas itu kan nontonin di situ. Iya, jadi sesuai dengan apa yang tadi Mbak Intan bilang, bahwa siapa yang membangkang maka dia yang akan terhukum. Dihabiskan itu. Jadi apa ya, dibilang sadis juga iya, terus kayak yang udah nggak pakai nurani gitu. Nah kita kan tadi udah cerita-cerita tentang yang toko merah itu Mbak. Kenapa kalau kita berdekatan itu pasti ke distrik ya, pasti ke arah situ. Nah itu tadi yang perempuan itu kan dibawa sama seorang madam atau punyanya Belanda, itu niatannya untuk diselamatkan ke toko merah itu. Mbak Nana juga tertarik nggak sih? Tertarik, dan kebetulan nih Mbak Intan di luar dari ini ya, karena memang ada salah satu anak arwah aku itu meninggalnya di sana. Oh iya. Karena terkena peluru nyasar. Oh oke. Oh di toko merah itu. Toko merah itu. Jadi tadi ke distreknya bukan cuma yang ini tapi yang itu juga. Iya, benar. Kayaknya kan banyak cerita nih, seru. Nah daripada kita cuma berdua, aku ada teman satu lagi namanya Mas Syarif, ajakin gabung aja ya biar kita ngobrol bareng. Oke, sip. Mas Syarif. Kak Intan. Ya, sehat Mas? Alhamdulillah. Kak Nena ya? Iya. Nah ini Mas Syarif udah pada kenal sahabat Jurnal Intan Indigo. Mungkin Mbak Nana baru ketemu kali ini ya? Baru bertemu kali ini. Udah pernah ada di Jurnal Intan Indigo, Napatilas bareng ya Mas? Iya. Pankobyo. Di Kuil ya? Iya. Klenteng. Klenteng iya. Nah sekarang kita di Kota Tua, biar rame Mas, Jurnal Intan nggak sendirian. Ngajakin Book of Nena sama Mas Syarif dari BWM Nusantara. Oke. Kita ngobrol-ngobrol di sini nih Mas. Dari tempatnya ini, Kota Tua itu kan orang tahunya yang itu Mas, yang pembantaian 1742 yang terjadi di depan Museum Fathahillah. Oke. Mungkin Mas Syarif mau ada yang ditambahin dari di depan Museum Fathahillah itu dulunya kayak gimana? Sebelumnya nih kok aneh banget kalian senangnya jalan-jalan kok malah ke tempat yang mall. Udah banyak ya Banyak. Iya. Ke mall Bahas makanan. ini bahas demit ya. bukan demi sih ya. Sejarahnya lebih. Sejarahnya ya, oke. Karena kita itu uniknya berapa kali kita penelusuran itu di setiap tempat pasti ada cerita, ada kisah dan selalu ada pesan sepuh
ataupun keluar dari Oke. Nusantara gitu Mas. Ya, memang kalau kita misalnya ini kita berdiri di Kali Besar ya, Iya. pas di sungainya, Di yang atas dulu pernah Kali terjadi Besar. pembantaian Iya. itu kan ya. Banyaknya puluhan ribu kan yang di ini. Lebih dari 10.000. Ya, nah itu memang kalau semakin banyak korbannya, terus semakin mengerikan peristiwanya, itu proses untuk terurai, untuk netralisir atmosfernya itu butuh waktu yang jauh lebih lama sih. Benar. Apalagi kalau misalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, proses kegiatan yang terjadi di sekitar sini masih tidak berusaha untuk menetralisir, tapi malah nambah-nambahi ya. Misalnya ada prostitusi, ada klub malam, ada jual narkoba atau apa. Nah itu kan tidak berusaha netralisir kondisi sebelumnya. Nah itu biasanya malah semakin lebih lama lagi. Lumayan. Berarti mungkin ini ya, ngaruh kali ya dari tadi muter-muter di Kota Tua, kalau sebelum maghrib itu nggak apa-apa Mas. Tapi aku pribadi, nggak tahu kalau Mbak Nana ya, aku pribadi kalau begitu peralihan masuk ke setelah maghrib, itu makin mual, bau Oke. anyir, terus berat gitu, pusing gitu. Itu mungkin ada kaitannya Mbak Nana gitu nggak sih? Ya kalau peralihan itu apalagi mau ke maghrib ya, Mas, aku sama apa yang dirasakan Mbak Intan juga. Bahkan kalau misalkan udah peralihan mau ke subuh pun juga sama seperti itu. Kalau di tempat-tempat yang mungkin agak-agak ada somethingnya. Wajar sih ya. Kalau aku sih sedang mengalami fase pituitary blocking. Jadi Apa itu? kalau sudah sampai Nggak tahu. misalnya tragedi yang terjadi ini parah banget gitu, udah langsung ngeblank, kayak nggak ngerti apa-apa. Jadi makanya kayak orang bego banget gitu. Kayak Jadi kekunci gitu kekunci ya Mas, jadi. Nah, Kalau itu- penulis kan ada write block. Nah, itu ini kan pituitary block. Jadi kita itu sesuatu yang terjadi parahnya itu bisa dijelasin nggak sih parahnya itu kayak gimana? kadang-kadang energi yang di luar itu kan jauh melampaui dari kekuatan kita. Kadang kita kan harus ngakuin itu. Kadang-kadang ada posisi di mana kita tidak sekuat biasanya. Nah, kalau energi yang di luar itu terlampau besar, kita tidak bisa meraba. Jadi sungut atau antena kita itu tidak bisa mendeteksi macam apa energinya. Itu masuk bareng. Nah, itu yang bikin Oh, panas kalau aku itu Bahasa lainnya kayak ngeheng gitu kali ya. Iya, Kalau kayak ngeheng gitu. gitu ya. ilmu baru nih Mbak. Mbak Nana sering kan kayak Sering. gitu? Iya, kayak yang terus blank, terus mau ngomong apa ya? Iya, gitu. maka tadi mau ketemu malah saling tangan. Iya, malah cium tangan tadi ya. Iya, terus itu tadi Mas, balik lagi yang pembantaian itu memang sangat sangat tragis ya Mas. Itu juga pengaruh ke apa yang kita rasa. Mungkin kalau orang awam juga ngerasain itu nggak sih, kayak yang pusing atau nggak nyaman atau fine-fine aja mungkin. agaknya kalau orang awam itu jauh lebih merasakan, mereka kan flashback itu kan agak susah ya orang Iya. awam kalau untuk flashback mau 5 tahun sebelumnya, 10 tahun, apalagi yang puluhan ratusan tahun kan gitu. Paling mereka hanya melihat kok suasana di lokasi area sini lebih beda ya dengan area yang di sini gitu. Nah, orang awam paling melihatnya aja bahwa di sekitaran Kali Besar ini kompetisinya besar sekali. Iya. Orang-orang itu saling berkompetisi itu ketat, besar, dan kasar banget lah gitu. Iya. Kalau apa ya, jadi ya keras lah di sini. Karena nggak pengaruh udah terang kayak gini. Masih tapi, tetap kayak bentrok gitu. Iya. Dan kayak aku tuh kalau jalan nih, kenapa ya? Kalau jalan misalnya di tempat manapun, apalagi tempat yang masa lalunya kan kelam nih Mas, atau misalkan pernah tragedi apa, itu aku jalan itu kayak sesek banget gitu. Kayak sini berhubung gitu, kayak aku kayak orang nonton konser pengen maju ke depan jadi nyepet ya. Energinya padat. Jadi energi kita tuh kayak kehimpit gitu ya. Itu ya memang biasanya orang-orang sensitif yang lupa untuk grounding, grounding, terus dia nggak pasang shield akan selalu kayak gitu sih. Apalagi buat kayak kita yang rutin intensitasnya untuk Iya, buka tilas atau iya. kayak gitu kan mungkin perlu buat recharge Iya, lagi ya kan. Ya itu yang di depan tadi tuh kayak yang karena kejadiannya kan di Bantai ya Mas. Mm-mm. Itu kebanyakan laki-laki di sana. Mm-mm.
dapat nggak Mbak? Diikat ke belakang dan dia Jalannya jongkok. diginiin loh. Iya. Dia kan terus ditebas ininya. Nah itu tuh kayak yang tadi di sana tuh bau anyir banget, terus ininya tuh Bergelimpangan darah gitu. darah. Jadi karena memang yang aku baca itu pun memang nggak dibersihin Mas. Jadi bekasnya itu memang dibiarkan, kan kejadiannya menguap. pagi. Kejadiannya pagi, siang juga berulang kayak gitu. Itu dibiarkan gitu. Kayak apa sih, kayak puding, kayak jelly. Jelly drink gitu, yang, jelly. Iya, yang kayak gitu Mas. Padahal sebenarnya Sudah berusaha dinetralisir. Sir, dengan didirikan gereja kalau nggak Iya, salah. tempat ibadah Cuman itu kan tidak lama, jadi proses netralisirnya itu tidak maksimal, tidak sampai bersih gitu. Itu yang menyebabkan sampai sekarang itu ya suasana di daerah kota dan sekitarnya itu panas. Rimbanya Jakarta ya di sini. Siapa yang bisa berkuasa di sini dia akan jadi raja di Indonesia. Kasarnya gitu. Iya. Nah, dari sini kalau kita mau merasakan lebih beda lagi, sini kemudian ke Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan itu vibrasinya beda-beda. Beda-beda, Nah, iya. itu pasti kan ada sangkut pautnya dengan sejarah-sejarah yang terjadi sebelumnya. Iya. Menurutku begitu. Kalau yang di atas Museum Fathahillah tuh ada perempuan yang paling atas. Ah, Itu notice berkali-kali kayak pengen direspon gitu. Terus yang di Toko Merah juga ada. bukannya Museum Fathahillah itu sepertinya kan bekas untuk pertemuan para saudagar Belanda yang Iya, dansa-dansi. Iya, gitu. makanya tadi aku bilang sama Mbak Nana, kayaknya yang perempuan ini itu bukan dulunya punya cerita di tempat ini, tapi kebetulan dia ada di situ, menampakkan di situ, tapi asal muasalnya dari Toko Merah. Oke. Aslinya begitu. Nah, ngomong-ngomong Mbak Nana, ini Mas Syarif kan ada media ya, ada media kartu. Itu mau dicoba nggak di sini? Yang kartu apa dulu nih? Ada dua. Yang ada sosok, ada rasa, mungkin Oke, sosok sosok dulu, terus oke. baru rasa. Kartu. Jadi sambil nunggu kartu mungkin kan mau bahas apa? Aku ngeblank. Di satu tempat aja atau ke tempat-tempat yang lain Mas Syarif pribadi? Kalau aku di setiap tempat yang memang powernya Selalu. selalu. Kalau aku nggak diinginkan, iya. Kalau aku nggak diinginkan untuk datang, biasanya Jadi kayak perizinannya ya, Iya. bisanya di Bisa situ. perizinan, bisa stamina aku yang memang sedang Fit. tidak fit. Ya tadi itu. karena banyak dosa. Kalau kita banyak dosa, andainya sungut kita tuh nggak bisa panjang. Jadi kita Jadi sinyalnya ini ya, nggak langsung dapat gitu flashback ya. tuh paling bisa 5-10 tahun. Kalau kita mau 50-100 tahun itu kan perlu energi yang besar untuk nerobosnya. Nah itu yang perlu stamina yang Itu yang aku nggak dirasa kayaknya. Jadi di setiap tempat gitu, datang ke tempatnya itu langsung berubah gitu Mas. Misalkan dulunya sini rawa, atau kayak ini sekarang gitu. Oh dulunya di sini nih ada jenazah. main terobos aja gitu. Iya, Ah itu jadi- bikin capek. Bukan main terobos kemauan sendiri Iya, ya Mas, tapi iya, kayak ke bawah. Ke bawah sendiri. Iya. Dapet terus gitu Iya. loh, kayak yang kayak ini tuh air gitu yang terlihat yang penuh manusia gitu. Banyak kapal, Nah, banyak itu ini yang iya. tadi aku Itu yang bilang. sebelumnya. Aku malah bilang kok ini ada kapal, jadi kadang-kadang aku suka Karena ini ya Mas, Iya. pusat perdagangan. Iya, dulu perniagaan sini kan yang kapal, pertama. tram, terus mana lagi jadi. Iya, memang- di depan Museum Fathahillah itu tram, masih ada Ah. bekasnya itu. Udah siap kartunya? udah dari tadi Apa masih ngeheng? Jadi ini apa nih Mbak kartunya? jadi Mas ini Syarif belum kayak tahu. kartu jemaat gitu loh Mas Syarif. Jadi kadang kan emang kalau kadang aku suka iseng, suka aku bawa-bawa nih. Di sini isinya apa sih gitu, dan kadang juga aku sesuaiin, aku selarasin apa yang aku lihat sama kartu ini sama apa enggak kayak gitu. Isengnya gitu Mas. Jadi tadi sebelumnya yang di Book of Nena aku yang ambil kan. Iya, Coba sekarang- sekarang energinya Mas Syarif coba dikoneksikan dengan Mbak Nana. Jadi Mas Syarif yang ambil kartunya. Oke, ini udah aku kocok udah kayak ini ya. Nah, izin ya. Kok aku yang gemeter? Hmm.
keluar adalah penyesat. Jadi yang aku tangkap di sini bahwa penyesat ini adalah yang sering membisikkan. Jadi kadang-kadang energi negatif di sini tuh banyak gitu. Jadi ada yang berkamuflase jadi ini, jadi itu. Terus kadang juga mereka yang kadang menyerupai siapa. Terus mereka yang lebih banyak gangguin manusia gitu. Benar nggak Mbak Syarif yang dirasa? Yang ngajak ke negatif, Negatif. kan? Iya. Sesuatu yang negatif. Iya. Sesuatu yang negatif. Jadi mohon maaf, emang hobi saya agak iseng. Iya. Memang di sekitar sini kan itu pelacuran, klub malam, prostitusi, terus narkoba itu dulu sempat menjadi tempat ini. Itu yang bikin aku penasaran kenapa nggak cuman di tempat ini nih Mas, tapi di tempat-tempat yang lain itu dari waktu ke waktu itu banyak sesuatu terjadi yang polanya berulang. Misalnya gimana tuh? Ya kayak yang itu tadi Mas Syarif bilang Prostitusi. hal-hal prostitusi itu kan bukan hanya tahun-tahun ini kan. Oh iya. Itu dari zaman tahu kapan mulainya itu pasti akan berulang. Terus ada kejadian apa misalkan satu tempat yang positif dijadikan ibadah. Kayak di sebelumnya di Karawang itu sampai sekarang dijadikan tempat ibadah. Gitu tuh kenapa itu semua itu berulang? Kalau di dalam mistik dan spiritual itu kan ada ilmu tentang pertanahan, tentang positioning tanah gitu. Jadi setiap tanah itu membawa vibrasi tersendiri. Ada tanah yang bagus untuk dijadikan makam, tanah yang bagus untuk dijadikan pasar, tanah yang bagus untuk dijadikan rumah tinggal, tanah yang bagus untuk dijadikan tempat ibadah gitu. Nah kalau di konsep Jawa itu ada kan, kalau kita misalnya keraton, ada alun-alun, ada pasar, ada masjidnya, itu karena mereka menyadari memakai hitungan itu, gitu. Apa geomansi kalau nggak salah namanya ya. Itu beda sama primbon ya? Apa-apa kayak hari baiknya? Mungkin 11-12 tapi hanya memakai pendekatan yang lokal wisdomnya ini, jadi gitu. Mirip sih karena mistik dan spiritual itu kan sumbernya sama. Iya. Setelah nanti diserap oleh penghuni-penghuni sebuah tempat itu akan bukan transformasi ya sebutannya apa, akan menyesuaikan dengan daerah tersebut gitu. Nah, primbon ada yang model geomansi di mana tanah seperti ini bagus dibuat apa, tanah seperti itu dibuat. Yang di Kali Besar ini cocoknya memang hanya untuk bisnis yang remang-remang, yang abu-abu gitu. Makanya tadi yang kita bilang di sini keras banget, siapa saja yang bisa menguasai wilayah sini ya dia akan Berkuasa. ya, baik itu wilayah di dunia terang, di dunia abu-abu atau di dunia gelap kan gitu. Tapi apa itu semua nggak bisa dinetralisir ya? Susah, karena udah pertama bawaan itu, terus yang kedua manusia sekarang kan cara melatih dirinya kan sudah tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu spiritualis itu masuk ke sebuah area radius sekitar 500 meter itu akan netral karena ke bawah sama aura dia. Tapi kalau sekarang kan susah. Sekarang paling radius 5 meter aja kita nggak bisa menyebarkan energi negatif kita gitu. Iya, Mbak Nana dari tadi ngeheng kenapa tuh di sini? Iya. Mungkin diceritakan biar ada plong. Jadi tadi tuh aku agak ke distract ya apa yang ada di sini gitu. Jadi kayak yang tadi pertama aku bilang kayak ada kapal di sini, lalu ada kayak penembakan beruntun di sini, terus warga Tionghoa yang dibantai abis-abisan. Jadi itu semuanya tuh kayak ngerubung ke aku gitu loh, kayak numbuk gitu kan. Terus yang tadi di dalam sana, jadi banyak yang mungkin kalau bahasa Belanda tuh sosiet deh kalau nggak salah, kalau tempat yang orang sosialita kan ada sosietnya gitu. Itu jadi mereka tuh kayak yang tadi Mas bilang bahwa ada yang berdiskoria di sana gitu. Jadi merasakan hiruk pikuknya di sana tuh ngerasain banget gitu. Jadi dari tadi kayak ngebleng. Terus sempet tadi ada, bukan yang perempuan aja Mbak, jadi ada kayak orang yang dipenggal gitu, tapi aku berdiri di sampingnya gitu loh Mbak. Jadi pas kepalanya putus tuh jadi kayak aku ngerasain gitu loh. Itu kayak, jadi makanya dari tadi agak blank. Kayaknya pernah ada cerita ya Mbak di sini
yang mungkin dengan spirit doll-nya yang waktu itu. Oh iya, dari kan aku ada punya spirit doll anak arwah aku bahwa dia dari suku Tionghoa dan dia itu lagi bermain di sini depan-depan sini. Oke. Nah, yang depan sini dan ternyata kena peluru nyasar gitu dan dia meninggal di tempat di situ. Gitu. Karena emang banyak yang di sana laki-laki, yang dari toko merah itu perempuan dan anak-anak dan akhirnya kan dihabiskan semua ya kalau nggak salah. Iya. Mungkin kita lebih dekat ke situ kali ya Mas, ada cerita apa ke situ? Toko merah situ. Sebelah sana. Agak Mendekat ke toko merah. Monggo. Kita tepat ada di depan toko merah. Nah, toko merah ini yang aku tahu nih Mas Syarif, Mbak Nana, itu dulunya kan selain untuk membawa yang perempuan itu tadi yang udah aku ceritain itu, tapi dibakar Mas. Pernah ada dibakar oleh Gubernur Jenderal VOC saat itu yang pertama dibakar. Dan yang terlihat sekarang ini yang di jalanan itu, jadi keluar dari toko merah itu ada yang kondisinya kebakar bagian sininya, jadi dia lari. Matang gitu ya? Iya, masih hidup Mas, masih hidup. Itu jadi ada kayak di kebakar sini. hidup-hidup ya Mbak ya? Iya, dan yang di jendela nomor 2 itu ada perempuan di situ. Itu kayaknya yang nyonyahnya itu yang ngebawa dia. Terus yang lari saat dibakar itu mereka masih hidup dan lari-larian ke seberang sini gitu. Ada yang teriak histeris, usianya sekitar saat itu 24 tahun. Masih dibilang golongan muda ya? Iya, masih muda. Tapi Chinese dia, ya? Iya. Iya, dia kayak yang menyaksikan saat suaminya Penggal. di depan mata dan dia histeris gitu. Dan dia lari di situ, malah dianya yang saat ini keluar itu kebakar kayak gitu. Agak kayak ngelupas-ngelupas gitu ya? Itu kan kebakarnya. dapet kan? Iya, dia lari ke sini gitu, ke belakangnya karena kondisinya Kondisinya kebakar. Karena dia udah panas, pengen menyelamatkan diri dia. Iya, kayak gitu apa sih residu memori ya? Residual energi. Residual energi ya Mas? Jadi kalau manusia itu kan ada energi elemen pembentuk kan. Misalnya yang dari makanan, dari sinar matahari, nanti membentuk aura atau apa. Nah kalau saat kita meninggal, itu kadang-kadang itu masih belum habis. Kalau matinya mendadak, nah itu biasanya masih wujudnya masih utuh kita. Oh iya. Yang disebut mungkin ada apa kayak mirip-mirip tapi warnanya abu-abu, warnanya grey gitu. Nah, kalau misalnya dia disempurnakan, itu lama-lama nanti akan tipis-tipis habis hilang. Iya, pantas kayak ini ya Mas. Mungkin kalau rada tipis itu kayak hologram. Ya, Aku pernah lihat yang ya, kayak gitu soalnya. itu sudah mau hilang. Tapi ada juga jenis lain. Jadi badan kasar kita ini punya wujud. Kalau misalnya kita meninggal, ya wujud itu masih akan ada stay dulu untuk sementara, for a while, paling enggak 40 hari. Makanya kita ada doa. Ada doa 40 40 hari hari untuk tahlilan ya. menyempurnakan. Iya. Nah, kalau di sini karena saking banyaknya dan gereja juga sebentar. Sebenarnya ada makam Aulia di sini di belakang Habib Luar Batang itu. Oh iya. Itu makam Habib Luar Batang itu juga salah satu dari grand desainnya Tuhan kan untuk menetralisir sebuah tempat supaya tidak parah banget kan Oh gitu. iya, yang ada masjid ya di sana. Nah, Iya. tapi itu pun masih tidak bisa menghilangkan kekhasan vibrasi yang ada di sini yang ya. ada di sini. Iya. Jadi terlalu ibarat kata di sini tuh terlalu kelam banget Terlalu sampai kelam banget. susah banget diputus mata rantainya. Iya, itu. Makanya dari deretan gedung di belakang ini kan yang paling dominan kan yang di Toko gedung merah. Toko merah ini. Iya, walaupun Yang lain-lain sederetan kan kena itu kan imbas juga juga, iya. dibakar kan, saat Iya. itu kan dibakar juga, tapi memang kenapa yang satu ini nih narik banget. Ya. Dulu pernah masuk waktu dijadikan salah satu industri lah gitu. Begitu masuk tuh ya udah langsung cing kayak di hutan yang nggak jelas. Wah, langsung buru-buru keluar.
Sampai akhirnya ya memang nggak akan pernah sukses untuk dijadikan apa-apa tempat seperti Bisnis ini. nggak Iya. cocok apa nggak cocok. Iya. Terlalu Emang galak begitu ya? energinya, Oh. iya. Itu. Apa Walaupun- mungkin gini, maaf Mentan, Iya. apa mungkin kenapa tidak bisa dijadikan suatu bisnis, mau bisnis apapun gitu kan? Apa karena mereka yang ada di dalam di situ merasa belum tuntas masalahnya? Betul. Iya. Dan belum ada yang sanggup untuk membersihkan secara Utuh. tuntas Secara secara ini. Itu benar. Itu karena berkaitan karena mereka berakhirnya kan Mas? Iya. Kan kalau maaf kalau orang memang sudah saatnya dipanggil pulang itu kan akan beda cerita di suatu tempat. Tapi karena ini tragisnya itu yang bikin Jadi kalau menurut keyakinanku sekali Tuhan mungkin manggil kita Iya. tapi sebagian dari kita kan masih ada. Nah, ini yang harus dituntasin. Kalau ini enggak ya ke atasnya ini yang enggak Agak kehambat. sulit ya. Agak kehambat. Nah, mereka ngalamin itu. Setelah itu mempengaruhi orang-orang setelahnya terjadi lagi kejadian yang buruk, setelahnya terjadi lagi kejadian yang buruk. Jadi kelihatan terang dan agak ramah menerima energi orang lain tuh baru belakangan di gedung ini. Tadinya sebelumnya mah ya tetap kelihatan. Iya. Apalagi waktu kerusuhan 98 itu, wah itu nambah lagi kan, akhirnya kan nambah lagi. Tambahan Seperti lagi. itu. Ya kalau menurut pendapatku sih Jakarta memang bukan tempat yang pas untuk tinggal. Ya, untuk usaha ya, Iya. tapi untuk tinggal mah ada tempat yang lain lagi yang jauh lebih. Ini untuk bisnis karena memang desainnya dulu kan begitu kan. VOC bikin aja dulu kota dari sebuah bandar untuk lalu lintas bisnis. Benar. Menurutku sih seperti itu. Iya, makanya kayak yang nutup dari cerita yang kehidupannya saat itu tuh kayak yang tragedi ini tuh kayak yang mengambil alih gitu loh Mas. Mas Syarif gimana sih dari tadi kan kita nih yang cerita kalau rasanya bukan dari sejarahnya. Karena kebetulan aku ini lagi pituitary blocking. Lebih beruntung ya. Aku tidak terlalu mau masuk ke sana yang Sepintas-sepintas ya saja. gitu. Ibarat makanan paling tak cicipin. Oh, asin, Sedikit, gurih, manis sedikit, ya. Nggak mau, wah ini gurihnya kayak apa, level berapa, Nggak mau lebih dalam. Iya. Tapi Gitu biasanya sih. bukannya nyamber ya kalau lagi ngobrol dengan yang satu Kita frekuensi. pakai shield. Oh gitu. Oh, jadi udah shield dulu. Radius 15 meter jauh-jauh lu awas masuk gua bakar kan gitu. Jadi udah shield dulu begini dulu. Kita pakai shield, jadi minggir mereka yang nggak sefrekuensi minggir, tapi tetap bersinggungan gitu. Nah yang lewat-lewat sedikit-sedikit itu apa Mas? Ya. Kalau boleh pengen tahu. Tetap kepo Tetap ya. ya. Ya sebenarnya di sini tuh proses pembantaian dari orang kita pribumi, terus dari orang Belanda juga pernah Iya, ada. terus Cina lagi, Ya, ya udah. mulai, ya. Ini selalu terulang terus sih. Memang beberapa peristiwa menggambarkan itu gitu. Ya makanya aku bisa menyimpulkan bahwa tempat sini memang tidak disarankan menjadi sebuah hunian yang nyaman. Karena Iya. pasti panas bawaannya, Bawaan. kompetitifnya tinggi. Iya. Itu bawaan-bawaan makhluk-makhluk yang tidak terurai dengan sempurna itu biasanya akan mempengaruhi cakra ke bawah kita kan. Ego, amarah, semua ambisi. Nah, Iya. ambisinya di situ mereka. Iya, kerasa nggak sih Berinteraksinya. kayak Kerasa yang naik naik turun gitu Iya. kan. Ininya ya, moodnya naik Moodnya naik turun ya. terus kayak ada perasaan kayak males apa, jadi kayak campur aduk, Sensian. tensian Iya. gitu. Gitu langsung apinya keluar. Karena memang ya seperti itu. Kalau yang belum terurai ya begitu, bawaannya tuh merah membara dan itu yang akan mempengaruhi cakra bawah kita. Gitu. Tapi itu semua bisa nggak sih kayak kita gitu bisa sedikit meringankan untuk terurainya itu tadi? Kalau 99 orang macam kita di sini seminggu sekali keliling Iya. sambil berdoa, mungkin bisa meskipun agak alot prosesnya. Iya. Tetapi kan tidak semuanya orang akan rela melakukan itu, Iya. paling diam-diam aja. Gitu. Jadi memang kalau ada beberapa cara juga, misalnya dengan dengan upacara untuk menetralisir, tapi menyembelih
sapi berapa puluh ekor gitu. Cuma siapa yang akan mau mempercayai ide seperti itu gitu kan? Karena mereka kan tidak bisa berinteraksi langsung dengan yang di belakang. Peristiwanya seperti apa, dampak ke depannya seperti apa kalau ini tidak dinetralisir kan mereka nggak akan menyadari itu. Benar. Nah, yang jadi repot kan orang-orang yang kayak kita ini Iya benar. tahu tapi nggak bisa Ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Nah, itu Iya. kan bikin jerawat banyak gitu kan. Itu. Iya, kalau mungkin bisa satu tujuan, satu frekuensi disatukan dengan tujuan yang sama, bisa jadi Harusnya kan? spiritualis, anak yang indigo yang ada di Indonesia itu bersatu, Iya. bukan saing-saingan, Benar. ya kan? Betul. Harusnya bersatu, nanti bikin apa sih ya, kita bikin tujuan-tujuan yang lebih mulia lah Nah, gitu, itu Benar-benar. tadi. yang lebih humanis, lebih Iya. banyak manfaatnya. Lebih bermanfaat. Itu Iya. mungkin bisa akan merubah sedikit atmosfer yang ada di Jakarta. Kalau di sini berubah, pasti pinggiran-pinggiran Jakartanya berubah. Kalau Jakartanya berubah, pulau-pulau lain pasti berubah. Kalau juga. pulau lain berubah, Indonesia pasti Berubah. vibrasinya itu akan Iya. berubah. Iya. Tidak akan seperti ini terus kan gitu. Betul, itu dia positif poinnya kayak gitu. Berarti memang harus ada satu hal, kita anak-anak mungkin yang punya kelebihan atau kesadaran dari diri sendiri untuk memutus apa yang pernah terjadi sebelumnya. Iya. Iya, satu tujuan itu tadi. Mbak Nana ada yang mau ditambahkan? Nggak ada kayaknya. Udah nggak ada. Baik Kak, mungkin pesan-pesan untuk penonton sahabat jurnal Intan Indigo. Mungkin pesan dari aku bahwa dimanapun kalian berada harus bisa menghargai suatu tempat dan pastinya selalu berdoa terhadap yang Maha Kuasa menurut kepercayaan kalian masing-masing, yang dimana pastinya doa itu akan juga mengantarkan diri sendiri dan juga mengantarkan apa yang ada di sekitar kita untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, betul. Monggo Mas Syarif, untuk sahabat jurnal Intan Indigo ada Oke. wejangan apa nih? Ya, kalau bisa dimanapun tempat kita sebarkan energi positif. Misalnya dengan zikir, kalau bagi muslim zikir, sholawat atau apa itu akan menyebarkan, niatkan untuk menyebar energi kita. Ya mungkin awal-awal radiusnya tidak lebih dari 2 meter, kemudian melebar. Kalau misalnya nanti kita dipercaya oleh Tuhan, radius itu akan melebar dengan sendirinya, kemampuan dan aura kita juga akan semakin kuat dan semakin jauh jangkauannya, paling itu sih. Iya, insya Allah ya, semoga dengan bertiga semakin rame untuk berbagi cerita, berbagi sejarah, dan juga berbagi pesan itu ya Mas Syarif. Amin, Semoga amin. bisa bermanfaat untuk sahabat jurnal Intan Indigo. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih. Terima kasih Mas Syarif. Semoga lain kali bisa dapat tilas bareng lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. salam rahayu.